Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Wah, kita bertemu lagi di Edu Club pada pertemuan kali ini ya, bersama saya Rahima Aulia. Nah teman-teman, seperti biasa di sini kita akan sama-sama belajar seputar bahasa dan sastra. Nah sebelum itu, agar lebih semangat, kita jargon terlebih dahulu yuk. Jika saya mengatakan belajar, teman-teman bisa menjawab semangat. Jika saya mengatakan semangat, teman-teman bisa menjawab belajar. Yuk kita coba dulu. Belajar semangat, semangat belajar. Wah, topiknya teman-teman sudah sangat siap ya, sudah sangat semangat belajar. Oke, kalau begitu kita mulai saja belajarnya ya. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai drama. Dan sekarang kita sudah berada di ruang bermain drama. Nah, seperti apa ruang bermain drama? Mari kita simak bersama-sama teman-teman. Nah, teman-teman tentu sudah tidak asing lagi ya jika berbicara mengenai drama. Baik itu mungkin ada yang sudah pernah menonton drama Korea, drama Jepang, drama Cina, banyak sekali ya macam drama atau tontonan konteksnya ya. Ini ada drama Korea, teman-teman bisa mencermati ya gambar-gambar. Ini apakah memang termasuk ke dalam drama yang sedang kita bicarakan? Kalau memangnya drama yang sedang kita bicarakan drama yang seperti apa ya? Nah, ini juga apakah termasuk? Atau teman-teman ada yang tahu ulasan filmnya atau ada yang pernah nonton? Ini juga sama, teman-teman bisa menggali ingatannya ya, membandingkan dengan drama atau tontonan yang pernah teman-teman lihat, itu drama atau bukan ya? Nah, langsung saja ya teman-teman, kita masuk lebih dalam ke ruangan yang lain, adalah bilik drama. Di dalam bilik drama ini ada 4 poin teman-teman. Ada pengertian drama, struktur drama, unsur drama, dan ciri kebahasaan drama. 4 poin inilah yang akan kita sama-sama cari tahu jawaban dan pembahasannya. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian drama. Apa itu drama? Nah, teman-teman, seperti biasanya ketika kita belajar akan sesuatu, kita harus tahu dulu apa itu sesuatunya ya, apa yang dimaksud dengan hal tersebut, definisinya apa, pengertiannya apa. Secara mendasar kita harus tahu ya, sebelum nantinya menggali lebih dalam lagi. Nah, berlaku juga untuk drama. Berdasarkan pengertiannya, kita bisa mengartikan drama sebagai syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting, melalui dialog yang dipentaskan. Dari sini ada beberapa kata yang bisa kita garis bawahi teman-teman. Ada kata watak, melalui tingkah laku, acting, dan dialog yang dipentaskan. Seperti itu. Dan teman-teman, untuk drama ini termasuk ke dalam salah satu jenis karya sastra. Nah, karya sastra itu kan ada 3 ya, ada prosa, puisi, dan esai. Nah, drama merupakan salah satu jenis karya prosa. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada struktur drama. Nah, membahas mengenai struktur. Untuk memudahkan, teman-teman bisa mengategorikannya dengan 3 secara general saja ya. Baik itu ketika melihat suatu cerita, suatu teks, naskah, kita pasti mengategorikannya menjadi 3. Ada pembukaan, ada inti, ada penutupnya. Nah, di sini itu yang membedakan adalah penyebutannya. Dan kalau misalkan konteksnya pembukaannya seperti apa? Ya. Nah, di sini ada yang namanya orientasi. Ini termasuk ke dalam bagian pembukaan atau pengenalan cerita. Dan penulis di sini bisa menentukan aksi dalam waktu dan tempat. Nah, biasa di sini tuh pengenalan tokohnya siapa saja, karakternya bagaimana. Nah, setelah diorientasi, kita akan lanjut ke kualifikasi. Tadi sudah dikenalkan tokohnya siapa saja, karakternya bagaimana. Sekarang kita akan melihat bagaimana tokoh
itu berbaur dengan alur. Bagaimana menyikapi masalah-masalah yang hadir, ujian, cobaan yang dihadapinya. Nah, itu masuk ke dalam komplikasi, yaitu bagian tengah atau inti cerita. Di sini ada pengembangan konflik. Dan cerita tanpa konflik tentu tidak akan menarik teman-teman. Karena biasanya dari konflik itulah hadir suatu pesan atau amanat. Nah, seperti halnya di resolusi, di akhir ini ada penyelesaian masalah. Nah, di sini kita di penghujung cerita akan melihat bagaimana tokoh menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu untuk suatu drama. Jadi ada 3 ya teman-teman. Secara umum, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dengan kata lain, ada pembukaan, inti, penutup yang secara mudahnya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke unsur drama. Jika tadi struktur, di sini adalah unsur. Ini merujuk pada bagian-bagian drama. Ada 5 poin ya teman-teman. Ada latar yang pertama, terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, suasana, dan latar waktu. Mudah saja di sini kita harus memahami alur. Jika sudah memahami alur, kita akan mudah menentukan latar. Contohnya, latar tempat itu misalnya di kelas, di kantin, di sekolah, itu latar tempat. Lalu untuk latar waktu itu biasanya berhubungan dengan hari, pagi hari, sore hari, malam hari, seperti itu ya. Lalu suasana, latar suasana itu berhubungan dengan apa yang dirasakan tokoh. Misalnya, suasana sedih, menegangkan, mengharukan, seperti itu ya, berhubungan dengan perasaan. Selanjutnya ada poin penokohan. Penokohan ini meliputi tokohnya siapa, karakternya bagaimana ya teman-teman. Nah, contohnya ini misalnya di sebuah desa hiduplah seorang petani yang pelit sekali. Nah, petani ini merupakan tokohnya petani, karakternya itu pelit. Nah, ini merupakan penokohan ya, contohnya tadi itu. Lalu selanjutnya ada dialog. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi di pengertian drama itu disebutkan saatnya tuh drama itu dialog yang dipentaskan. Nah, berarti dialog ini merupakan unsur yang tak kalah penting, harus hadir ya dalam drama, karena merupakan urgensi dari drama itu sendiri ya. Bagaimana tokoh berinteraksi dengan tokoh yang lainnya itu pas dari dialog ya. Lalu terakhir di sini ada poin selanjutnya, ada tema. Tema ini kita bisa mengartikannya sebagai gagasan atau topik dari dramanya. Ini sangat beragam ya teman-teman. Contoh tema itu kita bisa mengambil contoh misalkan temanya fantasi, temanya bertema persahabatan, percintaan misalnya ya. Tapi kalau secara lebih khususnya teman-teman bisa menemukan gagasan yang lain. Yang pasti biasanya ada tema besar, tema yang sifatnya itu umum, ada tema-tema kecilnya. Misalkan tema besar ini mengenai percintaan, lalu tema kecilnya apa? Cinta segitiga. Nah, itu untuk tema ya, gagasan atau topik dalam dramanya. Nah, lalu yang terakhir adalah poin pesan atau amanat. Nah, teman-teman kita harus menggarisbawahi ya bahwa tadi disebutkan bahwa drama merupakan salah satu bagian atau jenis dari karya sastra. Nah, jika berbicara mengenai karya sastra, itu ada 2 fungsi ya teman-teman. Ayo, ada yang masih ingat tidak fungsinya? Selain menghibur, karya sastra juga memiliki fungsi untuk mengedukasi, untuk memberikan pesan. Nah, oleh karena itu, pesan atau amanat ini memang harus hadir, wajib hadir di dalam sebuah drama. Dari penyelesaian masalahnya bagaimana, itu hadirlah pesan. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk kelima unsur ini, itu merupakan bagian-bagian yang harus ada dalam drama. Ibaratkan suatu puzzle, jika tidak ada satu, itu tidak akan lengkap indahnya. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan drama. Nah, ini terbagi menjadi 4 teman-teman. Ini kaitannya dengan dialog ya, dengan narasi dramanya. Yang pertama ada konjungsi kronologis. Kronologis berarti kaitannya dengan
Ya, waktu. Betul ya, dengan waktu. Jika berbicara mengenai waktu, itu biasanya contohnya ada sebelum, setelah, mula-mula, selanjutnya ya, dan masih banyak lagi. Oke, lalu selanjutnya adalah kata kerja peristiwa. Di sini adalah eh, adanya satu peristiwa, berarti merujuk pada tindakan ya, tindakan. Misalnya menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, itu tindakan. Lalu ada lagi nih kata kerja. Bedanya ini kata kerja perasaan. Hubungannya dengan apa yang dirasakan tokoh pastinya ya. Contohnya apa? Ada contoh di sini: menginginkan, mengharapkan, mendamba, merindukan, mencintai. Itu contoh kata kerja perasaannya. Oke. Dan yang terakhir ada kata sifat. Kata sifat ini contohnya adalah rapi, bersih, baik, dan gagah. Nah, untuk keempat kategori ini, teman-teman bisa menemukan kategori-kategori yang lain. Ini hanya secara umum saja, teman-teman. Yang pasti untuk ciri kebahasaan drama itu bersifat dialektis atau bisa menghantarkan dialog, mudah dipahami oleh kita. Seperti itu ya, teman-teman. Dan bersifat logis juga, jangan lupa. Oke, itu untuk ciri kebahasaan. Nah, jika tadi dari pengertian, struktur, unsur, dan ciri kebahasaan, dari gambar yang pertama teman-teman cermati dengan yang sekarang, kira-kira teman-teman mengetahui perbedaan tidak? Dari segi latarnya barangkali, jika gambar yang pertama di drama Korea itu lebih ke real, latarnya kehidupan langsung. Jika di sini, ini latarnya terpanggung ya. Nah, menurut teman-teman, kiranya drama yang seperti apa sih yang kita bicarakan saat ini tuh? Nah, kiranya teman-teman lebih cenderung kemana ya? Bisa disampaikan nanti di kolom diskusi ya, di kolom diskusi Edu Club. Oke, teman-teman, seperti itu untuk pembahasan kita mengenai drama pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak teman-teman karena sudah menyimak sepanjang pembahasan. Dan jangan lupa dikerjakan ya untuk latihan-latihannya, diskusinya, dan jangan lupa untuk selalu aktif mencari tahu. Terima kasih teman-teman. Kita cukupkan pembelajarannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Belajar, semangat, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.